Gimana Bu? Silakan duduk Mbak. Mbak Jawa mau duduk di sini atau di situ terserah. Mau di mana? Senyamannya Mbak Jawa aja. Di sini. Oke. Oke, di mana? Udah nyaman? Sudah. Oke. Ini bisa diperkenalkan dulu dengan Mbak siapa ini? Saya Zawa Bu dari kelas 10 IPA. Oke, ini dengan Mbak Zawa kelas 10 IPA ya. Oke. Soalnya kemarin juga ada yang jadi ibu nih, ada 2 orang gitu. Takutnya ibu salah orang gitu, makanya saya tanya dulu ini dengan Mbak Zawa gitu ya. Oke. Gimana nih kabarnya Mbak Zawa? Kurang baik sih Bu, soalnya saya lagi bingung gitu. Kurang baik. Tapi udah sarapan ya? Belum. Oh, belum juga. Iya. Oh, jadi ini istirahat langsung ke sini gitu. Iya, tadi mau sarapan dulu tapi belum nafsu makan. Belum pengen makan gitu Iya. ya. Tadi berangkatnya diantar atau berangkat sendiri kira-kira? Berangkat sendiri. Udah terbiasa berangkat sendiri ya. Iya. Soalnya juga udah SMA gitu ya, mulai mandiri gitu, belajar itu naik motor sendiri gitu ya. Baru sih, baru boleh bawa motor waktu SMA. Sebenarnya lebih baik seperti itu ya Mbak. Soalnya kan kalau SMP itu masih jajannya itu kayak pengen yang ngebut-ngebut gitu sembarangan kayak gitu ya. Kalau SMA mungkin udah kayak terkendali gitu. Insya Allah Bu. Terus juga hati-hati di jalan, apalagi sekarang ini musimnya hujan gitu ya. Iya. Rawan banjir, kemudian nantinya kalau misalnya ada angin gitu. Iya Bu, tapi kalau saya hujannya campur angin itu saya neduh dulu di ruko atau di rumah. Ya lebih baik seperti itu ya Mbak. Soalnya juga takutnya nanti malah kenapa-napa gitu. Iya. Oke. Kayaknya itu rame di depan itu ada apa ya? Itu ada turnamen voli Bu antar kelas. Oh, pantesan rame banget gitu ya. Iya Bu. Itu kelas lawannya kelas apa sih kalau Itu kok rame banget gitu loh? itu kebetulan kelas saya sama kelas 10 IPA 2 Bu. Oh, jadi kelas kamu itu emang semangat gitu ya? Iya, saya Rame sebenarnya pengen banget support, gitu. jadi supporter di situ sih Bu. Oh, pengen kesana gitu? Iya, kayaknya seru banget gitu. Nyempetin kesini gitu. Iya. Terima kasih banyak ya udah nyempetin waktunya kesini. Terus juga kemarin sempat bilang katanya mau curhat ke ibu gitu ya. Iya. Sebelumnya minum dulu Mbak Jawa, takutnya nanti katanya tadi belum sarapan belum makan dulu ya Bu ya. Minum dulu Mbak Jawa. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana? Udah lebih kayak fresh gitu? Sudah Bu. Oke. Udah siap untuk curhat nih ya? Sudah. Atau belum? Atau mau minum dulu atau break dulu gitu? Gimana? Sudah cukup. Sebelumnya Mbak Zawa pernah melakukan konseling atau ini baru pertama kali? Sudah pernah Bu waktu SMP. Kalau di SMA baru kali ini. Oh, kalau di SMA baru kali ini. Iya. Sebelumnya dulu kalau SMP sama siapa nih? Sama Pak Awang. Oh, sama Pak Awang. Oh ya, saya kenal dengan beliau sih ya. Ya, beliau kayaknya humble banget gitu ya. Iya Bu. Ya, seru sih orangnya. Gimana menurut Mbak Zawa? Konseling itu seperti apa kira-kira? Kalau waktu SMP sih saya itu kayak proses curhat antara saya sama Pak Awang itu Bu. Oke, ya seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, jadi dalam konseling ini ada beberapa asas yang perlu Mbak Zawa ketahui. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Zawa nanti bisa bercerita semua yang ingin diceritakan oleh Mbak Zawa, keluh kesahnya, masalah yang dihadapi gitu ya Mbak Zawa. Iya Bu. Kemudian juga ada asas kesukarelaan. Mbak Zawa datang ke sini sukarela ya, kemarin Japri tanpa ada paksaan ataupun dipanggil oleh ibu ya. Iya Bu. Oke. Kemudian juga ada asas kerahasiaan. Jadi nantinya semua yang dibicarakan oleh Mbak Zawa itu akan aman, tidak akan ibu bocorkan kepada siapapun, baik teman ataupun keluarganya Mbak Zawa. Seperti itu ya Mbak Zawa. Oke Bu, tapi waktu di asas kerahasiaan itu saya takut kalau ibu bilang ke guru lain gitu Bu. Aman. Nah, saya sebagai konselor memegang teguh bahwa apapun yang dibicarakan oleh konseling ataupun Mbak Zawa ini akan ibu rahasiakan.
Oke Mbak Zawa, sebelumnya kita ada beberapa kontrak yang harus kita sepakati ya Mbak Zawa. Yang pertama yaitu konseling kita akan berjalan sekitar 20-30 menit. Nantinya kalau kurang kita bisa bertemu di lain waktu gitu ya Mbak Zawa. Kemudian juga dalam ruangan ini tidak ada rekaman ataupun CCTV yang berkaitan bisa membocorkan apa yang kita bicarakan gitu. Jadi di ruangan ini Mbak Zawa aman, tidak ada apapun itu ya yang berkaitan dengan rekaman seperti itu ya Mbak Zawa. Oke. Yang ketiga juga nantinya kalau misalnya ada temennya Mbak Zawa nih dari luar terus ngajak Mbak Zawa untuk pergi kemana gitu ke kantin, itu tidak saya perbolehkan sebelum sesi konseling ini selesai. Seperti itu ya Mbak Zawa. Baik Bu, paham. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, konselingnya bisa kita mulai nih. Atau mau minum dulu juga nggak apa-apa. Sudah Bu. Oke, cukup ya berarti sampai di sini. Iya. Oke, sekarang Mbak Zawa bisa cerita apa yang Mbak Zawa rasakan saat ini atau masalah apa yang Mbak Zawa alami saat ini gitu. Jadi bukan saya dituju untuk mewakili kelas saya untuk mengikuti LDK di Mangrove Tuban. Iya, oke. Jadi ini Mbak Zawa mau ikut LDK Iya. di Mangrove gitu ya? Iya. Sebentar lagi ya kayaknya. Iya. Oke. Tapi saya itu bingung Bu. Saya takut sama LDK gitu. Oh, jadi Mbak Zawa ini takut untuk mengikuti LDK. Iya. Apa yang membuat Mbak Zawa ketakutan? Kan saya dengar dari orang-orang terus kakak tingkat saya gitu ya Bu, katanya LDK itu serem gitu. Ada latihan kepemimpinan, terus ada kalau malam itu apa Bu, jurit malam gitu ya Bu pastinya ya. ada sih ya. Iya, saya kan takut juga. Terus saya belum bilang ke orang tua saya. Kan orang tua saya pasti kalau saya ikut mungkin kayak gitu, kan saya anak tunggal ya Bu ya. Takutnya orang tua saya itu nggak mengizinkan gitu loh Bu. Kan takut anaknya kenapa-napa gitu. Oke, jadi ini masalahnya Mbak Zawa mau ikut LDK, terus juga Mbak Zawa itu takut kalau kegiatan di sana itu nanti full, apalagi kalau ada jurit malam gitu ya. Iya. Sebelumnya berarti Mbak Zawa belum bilang kepada orang tua ya? Belum. Oke. Karena kebetulan ini tuh kali pertamanya saya ikut kayak latihan dasar, dan ini tuh di luar sekolah. Biasanya kan kalau SMP kan di dalam sekolah ya Bu, jadi orang tua itu masih bisa jenguk sebentar-bentar. Tapi kalau sudah LDK kan pastinya dilarang dijenguk sama orang tua. Oke, gitu ya. Sebelumnya apa yang membuat Mbak Zawa ketakutan untuk mengikuti kegiatan LDK? Ya itu Bu, tadi jurit malam, terus latihan dasar kepemimpinan. Kan saya ini baru pertama kali gitu. Jadi itu mungkin yang ada dalam pikirannya Mbak Zawa sendiri ya, yang mungkin negatif gitu ya. Iya Bu. Apakah ketika pikiran itu Mbak Zawa lakukan terus menerus, terus kegiatannya Mbak Zawa yang murung diam gitu akan merubah pola pikirnya Mbak Zawa, atau justru malah menekan kepada dirinya Mbak Zawa? Enggak sih Bu, justru tambah tertekan ya Bu ya, karena kan saya nggak bisa bilang ke orang tua, terus jadi semua itu saya simpen aja di hati gitu, nggak bisa saya ungkapin gitu. Berarti ini Mbak Zawa sebenarnya takut dari dalam pikirannya sendiri ya? Iya Bu. Karena belum pernah melakukan gitu, apalagi belum bicara dengan orang tua. Iya Bu. Dimana kalau misalnya nih ya, orang tuanya Mbak Zawa itu malah setuju karena anaknya mencoba belajar untuk mandiri gitu, terus juga bisa memanage waktu yang awal-awalnya mungkin dari SMP itu kadang-kadang males, tapi mungkin setelah kegiatan LDK ini Mbak Zawa justru malah nantinya rajin gitu. Gimana? Saya masih takut sih Bu ya bilang ke orang tua, apalagi kan saya kalau di rumah sering kayak kurung di kamar, terus interaksi antara saya sama keluarga saya itu kurang gitu Bu gitu. Oke, jadi Mbak Zawa itu lebih kayak diem gitu ya di rumah, Mbak Iya. bisa cerita ke siapapun gitu. Iya. Apa yang membuat Mbak Zawa bisa kayak punya pikiran kalau misalnya ketika nantinya orang tua Mbak Zawa ceritakan seperti itu, atau Mbak Zawa mungkin izin, mungkin Mbak Zawa pernah dimarahin ataupun kenapa gitu? Belum sih Bu, kalau dimarahin itu dari pikiran saya sendiri ya Bu, karena kan orang tua saya itu
pastinya takut itu loh Bu, tadi kan saya anak satu-satunya gitu. Jadi karena pikirannya Mbak Zawa yang mungkin negatif gitu ya. Nah maka dari itu Mbak Zawa mungkin coba untuk membicarakan kepada orang tua ya. Tadi yang mau mengikuti LDK, kan kalau ikut LDK itu juga udah ada suratnya untuk izin orang tua gitu ya. Iya, Bu, dikasih sih, tapi belum saya kasih, makanya itu saya bingung gitu. Udah dikasih surat posisinya ya, tapi belum saya kasihkan ke orang tua saya. Karena rasa takut itu tadi ya Mbak Iya. Zawa. Oke. Baik Bu, mungkin saya akan membicarakan ke orang tua. Terus saya udah dikasih surat, mungkin saya akan kasih ke orang tua saya. Dan kan tadi Ibu bilang kalau sebenarnya LDK itu nggak menyeramkan itu. Justru saya akan bisa memanajemen waktu, terus bisa lebih mandiri. Nanti biar saya bisa bilang ke orang tua saya kalau LDK itu bukan cuman kemah biasa gitu, tapi bisa melatih kemandirian saya gitu, biar orang tua saya kan juga lebih tenang gitu Bu. Iya, sebenarnya kalau dalam kegiatan LDK itu memang menyenangkan banget ya. Mungkin karena terdengar isu-isu dari teman-teman, terus juga Mbak Zawa nggak disampaikan juga kepada orang tua, akhirnya itu menimbulkan pikirannya Mbak Zawa ya, Iya. yang mungkin berpikiran negatif gitu ya. Oke, jadi nantinya mungkin Mbak Zawa ini bisa bicara dengan orang tua, ngomong ke orang tua, terus bisa mungkin orang tuanya bisa dijelasin dulu ya kalau nantinya kegiatan dalam LDK itu nggak semenakutkan itu, soalnya kan orang tua itu juga tahu-taunya juga dengar juga ya, nanti juga bisa mungkin memicu orang tua, gak boleh kamu cewek, kamu anak satu-satunya, nanti kalau kenapa-napa gitu. Jadi mungkin nantinya Mbak Zawa bisa ngomong baik-baik, dijelaskan seperti itu ya Mbak Zawa. Iya, terima kasih. Oke, gimana nih perasaannya Mbak Zawa setelah bercurhat, terus juga kita udah ketemu solusinya gitu? Alhamdulillah cukup lega ya Bu ya. Selain saya bisa berani bilang ke orang tua saya juga bisa tahu nih LDK itu nggak semenyeramkan itu, LDK itu banyak manfaatnya begitu Bu. Jadi saya kan waktu LDK besok mungkin saya nggak akan takut lagi untuk mau apapun gitu. Jadi saya nggak takut hantu lah, nggak takut latihan kepemimpinan lah, nggak takut kalau memanajemen waktu itu semenyeramkan itu gitu Bu. Ya, oke. Ibu senang sekali ya dengarnya dari proses konseling ini Mbak Zawa udah paham, terus juga pikirannya Mbak Zawa sekarang udah lebih baik gitu ya, nggak berprasangka buruk terkait apa itu kegiatan LDK gitu ya Mbak Zawa. Oke, terima kasih banyak Mbak Zawa juga udah percaya dengan Ibu, mau curhat dengan Ibu gitu. Oke, setelah ini Mbak Zawa ada kegiatan lain atau mau nonton tadi turnamen? Iya Bu, niatnya saya mau nonton turnamen itu. Kayaknya teman saya udah mau selesai deh. Takutnya saya malah ketinggalan informasi gitu Bu. Takutnya nanti kalau menang nggak ikut jadi Nggak supporter gitu ya? Nggak ikut selebrasi Bu. Nggak seru gitu Iya. kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin udah cukup atau mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi? Sepertinya cukup ya Bu ya. Mungkin kalau saya ada apa-apa akan WA Ibu lagi. Oke, kita bisa ketemu lagi ya, mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi untuk membicarakan terkait apa yang sudah Mbak Zawa lakukan setelah proses konseling ini ya. Ya mungkin 3 hari lagi ya Bu ya, karena kan LDK-nya masih 1 minggu lagi nih. Terus saya juga perlu waktu untuk bilang ke orang tua saya untuk kasih suratnya itu. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, cukup. Sudah cukup Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya, Udah membantu sama-sama. saya, udah bisa membuat pikiran saya tadi yang negatif itu udah saya buang jauh-jauh gitu Bu. Oke, alhamdulillah banget ya. Iya Bu. Mungkin cukup ya Bu ya, saya mau lihat teman saya dulu turnamen. Oke, silakan Mbak Zawa. Terima kasih ya Bu. Ya, semangat ya Mbak Zawa. Ya, Jangan terima takut, kasih. LDK itu enak banget kok. Saya Iya, dulu Bu. juga seneng kalau ikut LDK gitu. Iya Bu, terima kasih. Oke, ya.